Pemirsa, ratusan warga antusias mengikuti vaksinasi massal di Medan dan Bogor. Namun banyaknya warga yang datang justru menimbulkan kerumunan. Kerumunan warga terjadi saat vaksinasi massal di halaman klinik Polres Bogor Jumat pagi. Guna menghindari kerumunan, petugas meminta warga untuk berbaris sesuai kedatangan. Akselerasi terkait dengan vaksin atau akselerasi vaksinasi terhadap masyarakat Bogor, Kabupaten Bogor, pada umumnya. Kita di sini ingin meningkatkan persentase vaksinasi terhadap masyarakat Bogor, di mana saat ini persentase masih rendah, masih cukup rendah. Jadi kita berupaya untuk mendongkrak bagaimana masyarakat Bogor ini herd immunity-nya cukup cepat sehingga bisa mengantisipasi dampak-dampak yang kurang baik terkait dengan COVID-19 ini. Dalam kegiatan ini, tidak kurang dari 900 vaksin diberikan untuk warga secara cuma-cuma. Kerumunan juga terjadi saat vaksinasi massal di Medan Kamis kemarin. Wali Kota Medan Bobi Nasution bahkan meminta warga untuk antri. Kerumunan yang sempat tidak terkendali membuat aparat berupaya mengatur warga yang datang untuk tertib dan tidak berkerumun. Yang di luar memang tadi saya katakan antusiasme masyarakat sangat tinggi. Ini sangat baik bagi masyarakat di Medan agar cepat terjadi herd immunity-nya, dan prokes di luar ini juga akan kita terapkan. Tadi masih berdiri, sudah kita siapkan kursi, sudah kita minta penambahan kursi agar bisa dijarak, bisa menambah jarak mungkin itu. Hingga saat ini, jumlah warga yang telah divaksin di Medan telah mencapai 41,2% dari total penduduk. Dari Bogor, Jawa Barat dan Medan, Sumatera Utara, tim iNews melaporkan. Pemirsa, seorang penumpang kapal laut yang terkonfirmasi positif COVID-19 lolos dari pemeriksaan kesehatan di Surabaya, Jawa Timur. Saat tiba di pelabuhan tujuan Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, penumpang itu dipulangkan. Seorang penumpang kapal laut lolos hingga pelabuhan tujuan padahal hasil surat swab PCR-nya dinyatakan positif. Ia bersama 3 anggota keluarganya lolos dari pemeriksaan kesehatan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Bersama 88 penumpang lainnya pun tiba di Pelabuhan Panglima Utara, Kumai, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Otoritas Pelabuhan Panglima Utara Kumai mengembalikan penumpang tersebut ke pelabuhan asal dan mengkarantina 1 keluarga di kapal. Jadi penumpang ini ada 3 keluarga, suami, istri, dan anak. Dan salah satunya terkonfirmasi positif dengan menggunakan hasil dokumen rapid test PCR positif. Selain itu, kapal Kencana 3 juga tidak diizinkan mengangkut penumpang hingga kendaraan. Seluruh kru kapal juga jalani swab PCR untuk memastikan penyebaran virus COVID-19. Dari Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Dakwan, iNews melaporkan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut ledakan kasus COVID-19 di Kudus akibat adanya pasien yang ditemani oleh keluarga. Sementara Pemkab Kudus menyebut pasien yang ditemani keluarga hanya yang berkebutuhan khusus. Pemerintah Kabupaten Kudus memberi penjelasan soal dibolehkannya pasien COVID-19 di instalasi gawat darurat RSUD Dr. Lukmono dan ruang isolasi penderita COVID-19 di Akademi Kebidanan Kudus ditunggui oleh keluarga. Bupati Kudus HM Hartopo mengatakan pasien COVID-19 dengan kondisi tertentu saja yang bisa ditunggui keluarganya di IGD RSUD, yakni pasien bayi, orang dengan gangguan jiwa, dan orang dengan kebutuhan khusus seperti pasien stroke. Nah, karena keterbatasan dari sumber daya manusia yang ada di rumah sakit ini, ya tentunya kemarin dengan ada diskusi dengan saya, dengan direktur, juga dengan teman DPR, terutama dengan Pak Ketua DPR, itu artinya kita monggo silakan, asalkan harus pakai APD lengkap. Nah, tapi kemarin SOP-nya tidak dipatuhi, ternyata ada yang muda, tadi kan tidak semuanya. Artinya tidak semua ditungguin, cuma yang ditungguin cuma hanya beberapa aja yang punya kebutuhan khusus. Selain menggunakan APD lengkap, RSUD Kudus juga mensyaratkan keluarga penunggu pasien COVID-19 tidak boleh pulang. Sebagai gantinya untuk semua kebutuhan logistik, vitamin hingga swab dari penunggu pasien dipenuhi oleh rumah sakit.
Diberitakan sebelumnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menemukan adanya keluarga menunggui pasien COVID-19 di RSUD Lukmono Hadi dan RS Darurat di Asrama Akbid Kudus. Temuan tersebut dinilai sebagai pelanggaran SOP penanganan pasien COVID yang telah digariskan WHO dan Kementerian Kesehatan. Karenanya, Ganjar Pranowo meminta pemerintah Kabupaten Kudus mengevaluasi lagi manajemen atau SOP penanganan pasien COVID-19 di RSUD Lukmono Hadi maupun di fasilitas kesehatan lainnya. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Khairuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, kepedulian terhadap sesama kembali ditunjukkan karyawan dan karyawati MNC Group yang antusias mengikuti aksi sosial donor darah MNC Love Donation. Bekerja sama dengan PMI DKI Jakarta, MNC Peduli menargetkan terkumpul 150 kantong darah untuk membantu sesama yang membutuhkan. Berbagi kepada sesama dapat dilakukan dengan apa saja, termasuk mendonorkan darah. Ini yang ditunjukkan karyawan dan karyawati MNC Group di Kebun Sirih, Jakarta Pusat dalam kegiatan donor darah yang digelar MNC Peduli bekerjasama dengan PMI DKI Jakarta. Bertemakan MNC Love Donation, Let's Share the Love with Your Blood. Aksi sosial ini juga diikuti secara rutin oleh Ketua MNC Peduli, Jessica Tanusudibio. MNC Love Donation digelar secara rutin, tidak saja membantu menjaga kesehatan, tapi juga sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Semua tipe darah itu masih dibutuhkan dan masih kekurangan. Jadi harapannya tentunya ke depannya lebih banyak yang menyadari kebutuhan ini dan mau mendonorkan darahnya, karena toh kita semua punya darah yang bisa kita donorkan. MNC Peduli mengajak masyarakat untuk berbagi dengan mendonorkan darahnya kepada sesama yang membutuhkan. Apalagi di tengah pandemi, kebutuhan darah terus meningkat. Dari Jakarta, Nur Aryadin Alfagani, iNews melaporkan. Calon jemaah haji asal Medan, Sumatera Utara kecewa karena sudah 2 kali batal ke Tanah Suci. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya usai jeda berikut.